Ya anak-anak, kita lanjutkan tadi cerpen berdasarkan struktur dan kaidah ya. Lalu sekarang kita lanjutkan ke unsur-unsur dari cerpen. Nah ini ya. Unsur-unsur cerpen itu ada dua, itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalian tahu apa itu unsur intrinsik? Nah, ya, unsur intrinsik itu biasanya berarti di dalam ya. Nah ini ya, kita bahas satu persatu mengenai unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik, satu, tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Ini, ya. Jadi temanya itu mengenai apa? Contoh tema mengenai persahabatan. Nah itu ya. Jadi kalian ketika membuat cerpen itu harus ada tema. Itu temanya adalah tentang persahabatan. Ya. Karena kalau cerpen tidak ada tema, maka cerpen tersebut apa sih ini isi cerpennya apa gitu ya, kan orang tidak akan tahu ini mengenai apa. Lalu kedua, penokohan merupakan pemberian sifat pada tokoh yang ada dalam cerita. Nah, terdapat dua metode untuk mengidentifikasi watak dari seorang tokoh, itu dengan cara metode analitik atau secara langsung. Jadi ketika kalian membaca cerpen, oh ini tokoh ini biasanya dia apa sih, merupakan tokoh yang berwatak jahat karena dari kata-katanya selalu saja tidak baik gitu ya. Jadi mengungkapkannya selalu berbau tidak baik. Lalu metode dramatik atau secara tidak langsung. Nah, di sini secara tidak langsung di sini maksudnya itu dilihat dulu, oh dia itu habisnya ada pemaparan mengenai tokoh tersebut. Lalu yang ketiga, alur atau plot merupakan rangkaian kejadian dalam suatu cerita. Nah, di sini alur itu ada tiga, kita kenal ya, itu alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, seperti yang ditegaskan di awal, itu biasanya cerpen itu hanya memakai satu alur atau alur tunggal, yaitu hanya alur maju saja atau alur mundur. Kalau campuran, alurnya itu biasa terdapat di dalam novel karena panjang ya. Nah, makanya alur maju. Nah, di sini alur campuran. Nah, alur campuran itu ketika kita membaca cerpen, tiba-tiba dari alurnya alur maju flashback ke belakang atau dia mengenang lagi masa lalu. Nah, itu disebut alur campuran antara alur maju, alur mundur. Keempat, setting atau latar. Nah, sebagai tempat peristiwa, ini ya biasanya tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. Di sini tempat, peristiwa, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita ya. Setting itu, contoh misalnya diawali dengan kata-kata pada pagi hari saya sangat senang menyiram tanaman. Nah, itu merupakan alur atau latar ya di sana, yaitu latarnya pada pagi ya. Tempatnya di mana, misalnya saya senang berkebun di teras rumah karena kebetulan teras rumah saya sangat luas. Nah, itu bisa juga ya seperti itu.
Lalu yang kelima, sudut pandang sebagai posisi pengarang dalam cerita. Nanti kita bahas ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Itu biasanya dalam novel ya, itu panjang ya, kalau cerpen tidak. Lalu gaya bahasa merupakan cara untuk menggambarkan sebuah kata atau kalimat dalam cerita supaya lebih indah dan bermakna. Contoh, wajahnya bersinar bagai rembulan, gitu ya. Nah, di sini tidak mungkin ya, mungkin karena cantiknya diterpa cahaya sehingga wajahnya bersinar bagai rembulan. Nah, ini merupakan gaya bahasa apa kalau kalian masih ingat? Ya, gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau biasa disebut gaya bahasa hiperbola. Lalu yang ketujuh, amanat. Biasanya berisi pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Ini amanat ya, amanat biasanya di akhir. Nah, itu biasanya kalau di dalam struktur ada di dalam koda ya. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik. Itu latar belakang masyarakat. Nah, ini biasanya unsur ekstrinsik ini berasal dari luar dari cerita tersebut. Ini merupakan suatu hal yang dijadikan suatu cerita supaya sesuai dan bisa diterima dalam masyarakat. Banyak ya cerpen-cerpen yang memakai unsur ekstrinsik. Misalnya ceritanya dia di dalam budaya Sunda misalnya terdengar alunan lagu Sunda gitu, karena budaya di situ. Lalu beberapa anak-anak sebenarnya memakai kebaya itu pada hari Rabu Nyunda, itu ada untuk latar belakang masyarakat. Lalu unsur ekstrinsik yang kedua, latar belakang pengarang. Ini merupakan bentuk dari penjelasan dari pembuat cerita mengenai jalan cerita yang dibuatnya sehingga sebuah cerita itu menjadi menarik. Ya. Baiklah anak, tugas yang harus kalian kerjakan, buatlah cerpen. Nah, buat cerpen. Tidak apa-apa Bu, cerpennya sedikit ya, tidak apa-apa, yang penting tadi ada unsur apa tadi, ada unsur intrinsik saja misalnya Bu, unsur intrinsik ya boleh, harus ada tema. Pertama kalian buat tema ya seperti itu, lalu nanti ada amanat. Nah ya, jadi kalian buatlah, Ibu beri waktu dari hari ini 5 hari ke depan ya, nanti ada formatnya di itu saja anak-anak barangkali mengenai teks cerpen atau cerpen. Mudah-mudahan ketika kalian membuat cerpen, kalian akan tertarik untuk membuat cerpen-cerpen selanjutnya dan kalian bisa menjadi penulis ya. Banyak sekali ya lomba-lomba yang diadakan di dalam penulisan. Juga misalnya salah satunya adalah cerpen, itu biasanya diadakan beberapa lembaga bahasa. Bila kalian berbakat, maka kalian bisa sebagai penulis cerpen ya. Itu saja dari Ibu. Ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.